saya ingin sampaikan rancangan Tuhan sempurna atas kita. Enggak kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada celah. Apapun yang terjadi hari ini, percayalah, rancangan Tuhan itu sempurna atas kita. Nah, saya ajak kita bersama-sama melihat Yesaya pasal 4. Pasal 45 ya. Yesaya pasal 45. Saya bacakan untuk kita ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari perhatikan bersama-sama ya. Ya, kalau ada yang buka Alkitab ya, bisa buka ya, bisa ikutin bersama dengan saya. Saya bacakan Yesaya 45 ayat 1 sampai 8. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Ada yang baca Koresi ya, ada yang baca Kores ya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya. Sahabat doa yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini kita membaca bahwa Tuhan berkata terus, walaupun kamu tidak mengenal aku mau menunjukkan perbuatan yang ajaib. Siapa yang dimaksud? Ini adalah Raja Kores. Raja Kores ini raja asing yang kita tahu ya, Persia. Saya ingin tunjukkan gambar ini untuk kita. Saudara mungkin bertanya, ini gambar apa ya? Saudara, ini ada tulisannya nih ya. Ini ada tulisannya. Nah, ini adalah disebut silinder Kores ya. Apa itu silinder Kores? Cyprus cylinder ya, silinder, Cyprus cylinder bahasa Inggrisnya ya. Ini titah, perintah yang dikeluarkan Raja Kores dan ditulis pada tanah liat ketika Raja Kores berhasil menaklukkan kerajaan Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi. Nah, silinder Kores ini ditemukan pada abad 19 dan saat ini disimpan, ditaruh di museum di London, namanya British Museum ya. Siapa sih Kores ini? Sehingga hari ini kita coba, sebelum meneliti ayat demi ayat, saya ingin saudara lihat bahwa dia disebut 23 kali ya di dalam Alkitab. Dia seorang raja Persia ya. Dialah yang bisa mengalahkan Raja Babel yang begitu hebat, saudara. Kerajaan yang begitu besar dia kalahkan. Nah, uniknya begini. Pada tahun waktu dia memimpin ya, waktu dia menjadi raja, dia melakukan sesuatu yang tidak biasa oleh raja. Dia itu
buat sebuah komitmen bahwa dia ingin menjalankan kebijakan memugar bait Allah. Dia bahkan memberikan perintah supaya orang-orang Yahudi kembali memugar bait Allah. Dia mengembalikan perlengkapan bait Allah. Dia memberikan dana bagi pekerjaan pembangunan di Yudea. Saudara, ini tercatat di kitab Esra. Nah, ini raja yang unik, saudara. Sampai perintahnya, ya, dekret raja, dia keluarkan. Itu ditulis di namanya silinder yang tadi itu kita lihat. Ya, silinder yang disebut silinder Kores. Dia keluarkan dekret, dia keluarkan aturan, dan dia minta catat di silinder ini yang terbuat dari tanah liat. Yang saat ini ada di British Museum di London. Nah, di sini dituliskan, dia suruh bait Allah dipugar. Dia minta, dia kasih dana. Ayo, kembali. Nah, di kitab Esra, kalau kita baca kitab Esra, itulah yang membuat Esra dan kawan-kawan bisa kembali ke tanah perjanjian dan kembali membangun. Ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Ini raja asing. Kores ini raja Persia. Raja yang gak kenal Tuhan. Tetapi saudara, ternyata kalau kita baca Alkitab, di dalam Yesaya pasal 45 yang saya bacakan tadi, Tuhanlah sebenarnya yang bertindak, yang mengendalikan. Tuhanlah yang menguasai dia untuk melakukan itu. Ayo, kalau ada yang buka Alkitab, coba baca Yesaya 44 ayat yang ke-28. Ada nggak? Boleh bacakan? Saudara, saya bacakan ya. Kalau ada yang belum siap ya. Yesaya 44 ayat 28. Akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Saudara, ayat di Yesaya pasal 44 ayat 28 ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya jauh sebelum Kores pergi berperang melawan Babel. Sebelum Kores memenangkan peperangan, saudara. Saudara, unik tidak, saudara? Sebelum Kores bahkan bertindak, Tuhan berkata bahwa aku mau kasih tahu kamu, ada satu raja namanya Kores. Aku sebut dia gembalaku. Segala kehendakku dia akan lakukan. Dan Raja Kores itu, ini Tuhan bilangnya, Yesaya pasal 44 ayat 28. Tuhan bilang, Kores itu akan ngomong begini. Baiklah, bangun kembali itu bait suci. Baiklah dibangun kembali dasar-dasar yang diletakkan. Saudara, ketika saya baca hal ini, saya kagum luar biasa. Kenapa, saudara? Tuhan berkuasa memakai siapa saja. Tuhan melakukan itu tujuannya apa? Untuk mendemonstrasikan kedaulatannya. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat bahwa seorang raja yang tidak kenal Tuhan. Alkitab ngomong yang saya baca tadi. Tuhan bilang sekalipun dia tidak kenal aku pakai dia. Dan jauh sebelum Kores bertindak, Yesaya sudah bilang akan ada satu raja yang nanti Tuhan pakai menaklukkan Babel. Raja itu akan mengembalikan umat Tuhan, membangun tembok Yerusalem, mengizinkan membangun bait Allah. Nah, jadi hari ini berarti kita waktu membaca bagian firman Tuhan ini, mendengar ini, kita tahu bahwa Tuhan berkuasa memakai siapapun juga. Tuhan berkuasa memakai siapa saja. Nah, kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Tuhan mau menunjukkan dia berdaulat. Nah, sahabat doa, hari ini saya mau berkata, silakan apapun yang terjadi.
Di dunia ini, saat ini apapun yang terjadi, Tuhan tetap yang berdaulat dan berkuasa atas semuanya. Kita mungkin berada dalam situasi yang mengerikan. Kita dalam situasi yang menakutkan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan mengontrol dan Tuhan berdaulat. Tuhan masih memegang kendali atas semua situasi yang ada. Kalau Tuhan di dalam sejarah menunjukkan dia pernah memakai seorang raja Persia, yang Tuhan katakan, sekalipun dia tidak mengenal aku pakai dia. Untuk melalui mulutnya, melalui kepemimpinannya, di dalam otoritasnya sebagai raja, aku pakai dia untuk mengembalikan umatku. Saudara, apa yang terjadi? Ini adalah sebuah kekuatan iman bagi kita untuk berpegang pada janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Soalnya bangsa Israel yang dibuang, yang diperintah, diperbudak di kerajaan Nebukadnezar Babel yang begitu luar biasa besar. Waktu itu menaklukkan seluruh kerajaan lain. Tidak terpikir suatu hari bisa dikalahkan oleh kerajaan Persia yang kecil. Dan waktu mereka masih di Babel, Yesaya udah berkata, lihat aja nanti, Tuhan akan memberikan kelegaan. Ada kerajaan yang dipimpin Kores akan mengalahkan kerajaan ini. Dan seluruh umat ini akan diberikan kesempatan pula membangun bait Allah. Dan itu digenapi, saudara. Itu digenapi. Bahkan ketika Raja Kores menang di tahun 539, dia langsung keluarkan dekret, dia langsung keluarkan perintah, silakan kembali bangun bait Allah pula. Dan hari ini, kenyataan dalam sejarah ini, saya percaya bahwa Tuhan yang berkuasa memimpin Kores bertindak sedemikian. Hari ini Tuhan tetap berkuasa memimpin dunia yang bagi kita sedang kacau ini. Tuhan berkuasa memakai situasi apapun untuk memimpin dunia ini, bahwa anak-anak Tuhan tetap di bawah kontrol Tuhan, kedaulatan Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan. Sahabat doa. Di Yesaya 45 ayat 6, Tuhan bilang, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Puji Tuhan. Ini sebuah janji Tuhan yang kita dibuat untuk mengenal Allah, benar-benar percaya bahwa Allah lah yang berdaulat mengontrol semua. Tuhan ingin kita mengenal dirinya benar-benar, supaya semua orang tahu. Tuhan pakai Raja Persia, Tuhan pakai Raja Kores, juga supaya orang Yahudi tahu, bukan karena kamu hebat, bukan karena mampunya kamu, gagahnya kamu, saya kembalikan kamu. Enggak. Orang Yahudi yang tertawan, yang dibuang oleh karena kejahatan mereka yang tidak mau kenal Allah. Mereka tidak memberikan pengenalan akan Allah lewat sikap hidup mereka. Sikap hidup mereka kayak orang gak kenal Tuhan. Kayak orang asing. Waktu mereka di negeri sendiri, mereka melupakan Tuhan. Orang Yahudi tidak ingat Tuhan. Orang Israel membuang Tuhan. Tidak cari Tuhan. Akhirnya Tuhan hukum mereka di pembuangan. Tuhan izinkan Nebukadnezar, Tuhan izinkan Babel menyerang, lalu mengalahkan mereka, menawan mereka semua. Kenapa? Mereka tahu Tuhan, tapi sikap hidup mereka tidak menunjukkan mereka orang yang mengenal Tuhan. Justru sikap hidup mereka seperti orang asing yang gak kenal Tuhan. Pesta pora, berzina, tidak adil, berbuat sombong, berbuat jahat. Akhirnya, setelah di kerajaan Babel, Tuhan izinkan kerajaan kecil Persia menyerang Babel, bisa mengalahkan Babel. Semua orang Israel sekarang di bawah kekuasaan Raja Kores Persia. Lalu Raja Kores memimpin. Pertama kali yang dilakukan apa? Ayo orang Yahudi, saya bikin dekret. Dia bikinnya di tanah liat. Nah, silinder itu yang kita lihat.
tertulis, silakan pulang bangun bait Allah. Jadi siapa yang berkuasa? Kalau orang Israel bisa kembali membangun bait Allah, Nehemia bisa kembali membangun tembok Yerusalem, semua itu semua adalah karya Tuhan. Bukan karena hebatnya mereka memohon, bukan karena mereka hebatnya meminta, enggak. Tapi karena Tuhan yang berkehendak, Tuhan kerjakan itu. Jadi kalau hari ini kita berdoa, doa kita dijawab. Saya percaya, sekali lagi karena perkenanan Tuhan. Kita hanya mau tunduk, kita mau taat, kita mau setia, kita mau lakukan sekalipun perkara kecil, kita tetap cari Tuhan. Supaya semua orang tahu, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Itu Tuhan bilang, gak ada. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kalau dia Tuhan, tidak ada yang lain. Dan Tuhan mau dia dikenal. Ya ayo kenal Tuhan. Bangun pagi cari Tuhan. Sikap hidup kita harus beda dengan orang yang gak kenal Tuhan. Kita harus prioritaskan hari kita disiapkan ketika pagi-pagi awal cari Tuhan. Yang terbitkan matahari Tuhan sampai terbenam Tuhan. Jangan matahari terbit buru-buru lihat matahari terbit, lihat matahari terbenam, buru-buru pergi ke pantai, cari matahari terbit tapi lupa cari Tuhan. Sikap hidup kita harus beda. Saudara, hari-hari ini pergumulan kita udah banyak. Ya seperti orang Israel yang tertawan, yang jadi budak. Mereka diperbudak fisik. Kita hari-hari ini lihat dunia yang diperbudak oleh dosa, diikat oleh dosa. Hari-hari ini dunia ketakutan dengan pandemi ini. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, orang Israel yang melawan rencana Tuhan, yang hidup tidak sesuai kehendak Tuhan, akhirnya dihukum Tuhan, dibuang, diizinkan, ditawan oleh bangsa lain. Nah, waktu saya lihat sejarah dari bangsa Israel, ini yang saya mau sampaikan. Allah mempunyai rancangan yang baik untuk hidup kita. Bahkan pada saat menghukum kita, kasih karunia Allah tetap terlihat di balik penghukuman. Saudara, tidak ada anak yang tidak dihajar oleh bapaknya. Ibrani berkata, kalau tidak dihajar itu anak gampang. Namanya anak salah. Anak itu keluar jalur. Kalau bapak yang sayang anak, pasti dia didik anaknya. Nggak ada. Maka hari ini kita bilang, ya hati-hati, jaga diri. COVID lagi meningkat di mana-mana. Jangan udah tahu COVID mana-mana, nggak jaga protokol kesehatan, main makan sembarang sama temen ngumpul, makan sama-sama lagi, karena COVID. Aduh Tuhan, kenapa Tuhan nggak lindungi saya? Bukan Tuhan nggak lindungi, kita yang nggak bijaksana. Ini saya ingatkan ya. Anak-anak Tuhan itu jangan sampai lupa loh. Apa-apa, kok Tuhan nggak lindungi, Tuhan nggak sertai. Udah tahu hujan lebat, nggak pakai payung, nggak pakai jas hujan. Pergi main hujan keluar, pergi jalan aja. Lalu kehujanan, pilek, batuk. Kok Tuhan nggak lindungi saya? Oh iya, kamu kehujanan. Nggak mau bawa payung, nggak mau ini. Nah, saudara, bangsa Israel ini dilihat oleh Bapak itu seperti anak. Dia Bapak di surga mendidik mereka seperti anak. Mereka menyimpang, Tuhan hukum. Tapi lihat, di dalam penghukuman Tuhan pun Tuhan punya rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera. Dalam hukum pun Tuhan tetap menyatakan kasih karunia-Nya. Sama seperti kita hukum anak kita yang salah. Kita bukan mau menginginkan nyawanya, kita bukan menggagalkan masa depannya, kita bukan mau menghancurkan akan karir masa depannya. Tapi kita tetap harus didik dia. Kalau dia salah. Kalau ada orang tua yang gak didik anaknya, gak menghukum anaknya, dan anaknya udah keluar jalur, itu bukan orang tua apa? Dikatakan anak itu berarti gak dianggap anak, bukan orang tua. Berarti kamu gak nganggap anak. Kalau ada anak, aduh asik, saya udah dosa, saya udah salah, saya keliru, gak sesuai firman Tuhan, hidup saya baik-baik aja. Lu jangan seneng, itu pembiaran dari Tuhan. Saudara, kalau pembiaran dari Tuhan itu lebih menyedihkan. Itu apa? Nggak dianggap anak. Ya udah, lu mau buat apa silakan. Udah silakan. Saya nggak nganggap kamu anak kok. Terus saudara, kalau Tuhan masih izinkan bangsa Israel dihukum dalam pembuangan, karena Tuhan masih anggap mereka anak. Tapi dalam menghukum ingat, Tuhan pun tetap masih mengasihi. Karena itu,
Hari ini yang saya sampaikan bahwa rancangan Tuhan sempurna atas kita. Ingatlah bahwa kita tetap harus hidup berserah penuh kepada Tuhan. Sebab Tuhan dapat melakukan apa yang dikehendakinya bagi orang yang percaya kepadanya. Kalau kita salah sedang dihukum, berserah sama Tuhan. Daud berkata apa? Tuhan, lebih baik aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Tapi kalau hidup kita sungguh setia di hadapan Tuhan hari ini, kita mengalami pergumulan. Dan itu bukan hukuman dari Tuhan. Berarti itu ujian. Jalani ujian itu dengan taat sama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah lihat sejarah. Bagaimana bangsa Israel ketika mereka berteriak berserah sama Tuhan. Tuhan, oke, kami salah. Kami bertobat. Tolong kami Tuhan. Kami berserah sama Tuhan. Kami udah gak bisa apa-apa. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan bisa melakukan kehendaknya lewat raja asing loh saudara. Raja Kores bisa ngomong, yuk kalian boleh pulang. Ya kalian bangun bait Allah. Nah sekarang adalah, mau gak kita berkata, aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. So waktu saya baca Yesaya pasal 44 ayat 28 dan 45 ayat 1, saya kagum luar biasa. Tuhan bilang, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Kalau saudara pelajari kata diurapi, itu mengejutkan. Karena yang diurapi itu hanya Raja Israel. Tapi di sini Tuhan bilang siapa? Kores itu dia urapi. Kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Jadi Kores bisa menang melawan Babel. Itu juga pimpinan Tuhan. Nah, maka kalau kita tenangkan hati kita di tengah situasi ini saudara, Tuhan pegang kendali. Begini, perhatikan. Raja Babel dengan kerajaan besar tidak terkalahkan. Kerajaan Persia yang kecil bisa kalahkan. Tuhan ngomong di Yesaya pasal 45 ayat 1. Aku yang memegang tangan kanan Kores. Aku yang membuka pintu-pintu di depannya. Saudara, waktu itu kerajaan Babel itu kalau saya lukiskan, saudara bisa kaget. Itu tebal, tembok pertahanannya kuat. Dan di ayat-ayat kalau saudara baca, aku yang menghancurkan palang pintunya. Aku yang akan meruntuhkan palang pintunya. Itu perkataan Tuhan. Dia akan pimpin Kores. Nah, Kores akhirnya berhasil. Tuhan bilang siapa? Aku yang pimpin Kores. Berhasil. Nah, setelah itu, orang Israel diizinkan pulang. Kores bisa mengeluarkan perkataan itu. Tuhan bilang apa? Aku yang menaruh perkataanku. Aku yang izinkan. Jadi, saudara, kalau kita lihat balik ke keadaan kita sekarang ini, seluruh dunia bisa berhenti. Semua bisa terhenti. Keadaan semua bisa berubah. Karena satu virus yang namanya COVID. Apa yang jadi pemikiran kita? Saya hanya berpikir, dari firman Tuhan ini satu hal. Sekalipun kita berada di tengah-tengah persoalan pandemi yang terjadi saat ini, rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Hosana bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi.